sini saya sebagai ketua panitia mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman peserta Format Season 2 yang sudah memasuki virtual room Zoom dengan tepat waktu. Saya harap teman-teman nanti dapat mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dengan tertib. Yang kedua, di sini saya akan membacakan tata tertib untuk peserta Format Season 2. Jadi mohon diperhatikan dengan baik-baik ya, teman-teman. Tata tertib peserta Format Season 2. 1. Peserta Format wajib mematikan mikrofon pada saat acara berlangsung, kecuali saat ingin bertanya dan telah dipersilahkan oleh moderator. 2. Peserta Format tidak diperkenankan keluar masuk virtual room Zoom jika tidak ada alasan yang mendesak. 3. Peserta Format akan mendapatkan sertifikat jika mengikuti kegiatan mulai dari awal sampai akhir dan mengisi form evaluasi. Yang keempat, peserta Format dihimbau agar teliti dalam mengisi data berupa nama lengkap pada form evaluasi karena data tersebut akan dicantumkan di dalam sertifikat. Tata tertib yang kelima, batas waktu pengisian form evaluasi adalah pukul 11 siang. Dan yang terakhir, panitia tidak menerima komplain terkait sertifikat dalam alasan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua Panitia. Saya ucapkan selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelum acara inti kita mulai, yakni diskusi sekaligus tanya jawab terkait materi logika fazi dan penerapannya. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada Ibu Nurfadilatul Ilmiah MSI dan juga Ibu Nelsa Cynthia Resti MSI serta teman-teman yang telah hadir dalam forum Format, Forum Eksplorasi Matematika, Forum Eksplorasi dan Refleksi Matematika Season 2 kali ini. Nah, saya harapkan juga teman-teman di sini dapat mengambil ilmu yang sebanyak-banyaknya dari Ibu dosen terkait materi yang telah disampaikan nantinya. Pada diskusi kali ini, pemateri akan menyampaikan materi selama 45 menit. Pemateri pertama akan menyampaikan materi, setelah itu dilanjutkan pemateri kedua, dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Seperti itu. Sebelum masuk ke pemateri pertama, dipersilakan menyalakan kamera, karena akan berfoto terlebih dahulu ya. Bagi teman-teman yang belum menyalakan kamera, dipersilahkan. Saya persilahkan kepada Ibu Nelsa Cynthia Resti. Tempat dan waktu saya persilahkan. Silahkan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mbak Revi selaku moderator pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Mbak Solehah Nur Indah selaku MC pada pagi hari ini. Bagaimana teman-teman semuanya, semoga sehat selalu ya. Untuk pagi hari ini saya dan Bu Dila ingin membagikan pengetahuan kami yang sedikit ini mengenai logika fazi. Logika fazi mungkin teman-teman belum sempat didapatkan di perkuliahan formal, jadi kami ingin memberikan pengetahuan, memberikan wawasan bahwa ini loh ada materi tentang logika fazi, dan harapannya setelah kalian mendapatkan pengetahuan dasar tentang logika fazi, kalian dapat lebih dalam sehingga nanti kalau misalkan ada karya ilmiah, kalian bisa mengambil topik matematika terapan, salah satunya adalah fazi logik. Kemudian apabila nanti ketika ujian akhir atau skripsi, di prodi kita kan diperbolehkan untuk mengambil topik pendidikan dan juga matematika terapan.
Nah, kalau misalkan kalian ingin mengambil topik matematika terapan, sangat dipersilahkan untuk mengambil topik ini, fuzzy logic, yang pastinya pengetahuan tentang ini di luar sana sudah banyak, sehingga kalian bisa menggali sendiri. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya dan Budila akan memberikan materi tentang fuzzy logic dan penerapannya. Adapun saya akan memberikan pengantar tentang fuzzy logic, sedangkan Budila akan menjelaskan lebih dalam mengenai penerapan dari fuzzy logic, khususnya tentang inferensi fuzzy. Langsung saja saya akan mulai share screen. Sudah terlihat atau belum ya ini? Sudah? Sudah. Saya slideshow dulu. Oke, judul dari materi hari ini adalah pengantar logika fuzzy dan penerapannya, di mana nanti untuk pengantarnya saya akan sampaikan, sedangkan untuk penerapannya akan dilanjutkan dengan Budila. Apa sih yang dimaksud dengan fuzzy logic atau logika fuzzy? Jadi istilah logika fuzzy atau sebenarnya logika fuzzy itu sudah manusia, pada dasarnya manusia itu sudah menggunakan logika fuzzy itu sudah jauh-jauh hari sebelum Lotfi Azadeh ini memperkenalkan. Tetapi mereka hanya saja belum sadar kalau sudah mengaplikasikan logika tersebut. Nah, pada tahun berikut, Lotfi Azadeh baru memperkenalkan ini loh, yang kalian maksudkan ini namanya adalah logika fuzzy. Menurut Maba, istilah fuzzy merupakan sesuatu yang kabur, samar, tidak jelas, membingungkan, dan didefinisikan secara tepat. Mungkin kalian masih bingung apa yang dimaksud dengan definisi ini. Apa sih yang dimaksud dengan kabur, samar, tidak jelas? Padahal kan kalau di matematika 1 tambah 1 kan pasti 2, 2 tambah 2 kan pasti 4. Kemudian yang dikatakan samar, yang dikatakan tidak jelas itu yang bagaimana? Itu akan lebih dijelaskan lagi pada materi-materi selanjutnya, pada mungkin ke aplikasinya saja. Jadi sistem fuzzy merupakan sistem yang dibangun dengan definisi, cara kerja, dan deskripsi yang jelas berdasarkan teori fuzzy atau logika fuzzy. Jadi sebelum kita masuk ke sistem fuzzy, kita harus mengetahui dulu dasar-dasar dari teori fuzzy atau logika fuzzy. Dasar dari logika fuzzy adalah teori himpunan fuzzy. Jadi ini pendahuluannya berupa istilah-istilahnya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Yang harus paham adalah fuzzy adalah sesuatu hal yang tidak pasti, tidak jelas, itu ya intinya. Nah, sebelum kita masuk ke logika fuzzy lebih dalam, kita harus mengetahui bilangan Kripps. Ada bilangan Kripps dan ada bilangan fuzzy. Apa sih keduanya ini? Terus kemudian apa perbedaannya? Jadi ada 2 konsep ekstrim atau bilangan Kripps dan logika fuzzy. Untuk bilangan Kripps atau konsep ekstrim, itu posisinya hanya ada 2, yaitu benar atau salah. Kemudian dia memiliki 2 kemungkinan nilai derajat keanggotaan, yaitu 1 atau anggota sepenuhnya, dan 0 itu sama sekali bukan anggota. Jadi kita bisa dengan mudah, kalau misalkan bilangan Kripps itu adalah pilihannya hanya ada 2. Kalau enggak benar, salah. Kalau enggak 0, 1. Kalau enggak hitam, ya putih.
Contohnya, merokok menyehatkan. Secara logika apakah ini benar? Kan salah. Nah, kalau misalkan ini dibawa ke bentuk nilai derajat keanggotaan, berarti nilainya 0. Karena dia sama sekali bukan anggota, karena merokok itu pada dasarnya kan tidak menyehatkan. Kemudian untuk contoh nomor 2, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Apakah secara logika ini benar? Benar, karena kan memang Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Kemudian kalau ini dibawa ke bentuk nilai derajat keanggotaan, maka nilainya adalah 1. Gitu ya, kalau konsep ekstrim itu nilainya kalau enggak 0 ya 1. Lalu bagaimana dengan logika fazi? Jadi logika fazi itu derajat keanggotaannya tidak bersifat mutlak. Dia di antara 0 dan 1. Jadi kalau Cripps, konsep ekstrim tadi nilainya hanya 0 dan 1, nilainya di antara 0 sampai 1. Contoh, si dia berusia muda. Seseorang dikatakan muda itu usia berapa? 10 tahun dikatakan muda? Iya. 15 tahun dikatakan muda? Iya. 20 tahun dikatakan muda? Bisa jadi. 25 tahun dikatakan muda? Bisa jadi. Nah, hal tersebut itu kan memuat ketidakpastian, ya kan? Si dia berusia muda, kita tidak tahu. Misalkan saya menganggap seseorang berusia muda itu di bawah 25 tahun. Bisa jadi kalian menganggap seseorang berusia muda itu di bawah 15 tahun. Bisa jadi seperti itu. Kan otomatis nilainya, derajat keanggotaannya akan berbeda. Bayu anak pintar. Kita tidak bisa mendefinisikan seseorang dikatakan pintar itu bagaimana. Apakah seseorang dikatakan pintar jika dia lulus kuliah tepat waktu misalkan. Kemudian seseorang dikatakan pintar jika TOEFL-nya nilainya sekian. Kita kan tidak bisa mendefinisikan secara mutlak, ya kan, dikatakan pintar itu bagaimana. Nah, nanti nilai-nilai ini 0,7, 0,5 ini nanti menunjukkan bahwa derajat keanggotaan dari kalimat-kalimat ini. Saya masih bingung, Bu. Ya wes enggak apa-apa, masih bingung. Sangat wajar kalau masih bingung. Akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi jika logika klasik menyatakan bahwa segala sesuatu dapat diekspresikan dalam istilah binary, 0 atau 1, hitam atau putih, benar atau salah, ya atau tidak, itu seperti yang himpunan Cripps tadi ya sebelumnya, maka logika fazi mengacu pada ketidakpastian berbentuk linguistik, seperti muda, parubaya, tua, mahal, murah, dan seterusnya. Jadi kayak yang contoh tadi, si dia berusia muda. Nah, muda itu bisa diklasifikasikan lagi. Misalkan ya 15 tahun. 15 tahun di variabel muda itu mungkin nilainya 0,9. Di parubaya itu 0,7 mungkin. Di tua 0,2. Artinya seseorang itu dikatakan muda itu dia memiliki klasifikasi-klasifikasi sendiri. Logika fazi ini menjadi dasar komputer modern. Logika berpikir kita cenderung berpikir fazi. Salah satu metode melakukan komputasi berdasarkan degrees of truth, derajat kebenaran, bukan berdasarkan logika Boolean true or false. Jadi pada dasarnya logika berpikir manusia itu sudah mengacu ke logika fazi. Maksudnya apa, Bu? Misalkan ya, hari ini panas. Hari ini panas. Kemudian agak sore tidak begitu panas. Malam dingin. Nah, logika berpikir tersebut mengacu kepada logika berpikir fazi, bukan
kalau Krips tadi kan hanya dingin dan panas. Nah, kan logika berpikir manusia tidak seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau misalkan ini ada gambar, jadi kalau 0, 1 itu tadi bilangan Krips, sedangkan yang ada di antaranya itu adalah himpunan fazinya. Nilai dari fazi itu berada di antara 0 sampai 1. Mungkin kalau misalkan kalian masih bingung dengan bilangan Krips dan fazi, kalau misalkan kalian masih bingung dengan himpunan Krips dan fazi, ini adalah ada representasi sederhana. Kalau himpunan Krips tadi kan pilihannya ada 2. Kalau enggak 0, ya 1. Kalau enggak ya, berarti tidak. Sebelumnya, agar tidak mengganggu teman-teman yang lain, mungkin bisa di mute ya. Oke, ini ada 2 contoh. Kalau bilangan Krips tadi kan pilihannya ada 2, 0, 1, ya, tidak, hitam, putih. Nah, ini ada contoh 2 hewan, 2 binatang. Yang pertama adalah siput dan yang kedua adalah citah. Anggap saja citah ya, saya juga kurang tahu ini hewan apa. Kemudian kita lihat, karena bilangan Krips tadi kan nilai kebenarannya atau proporsinya hanya ada 2. Berarti kalau dibawa ke bilangan Krips, dia untuk yang siput adalah pelan, untuk yang citah cepat. Ya kan, seperti ini. Kemudian nilai keanggotaannya berapa? Otomatis kecepatan dari siput adalah 0 dan kecepatan dari citah adalah 1. Pertanyaannya, apakah di dunia ini hanya ada 2 hewan ini saja? Kan tidak. Ada kelinci, ada anjing, ada kura-kura, ada burung, dan sebagainya. Lalu bagaimana kita akan mendefinisikan kecepatan-kecepatan dari hewan selain siput dan citah? Nah, di sini bisa diketahui kalau bilangan Krips tidak bisa menjelaskan secara detail, secara benar kalau seperti kecepatan ini bisa diaplikasikan. Jadi kita bisa minta bantuan himpunan fazi. Nah, di sini tadi kalau yang di Krips tadi ada 2 hewan, siput dan citah. Di sini ada kura-kura dan anjing. Kura-kura lebih cepat daripada siput, tetapi lebih lambat dari citah. Anjing pun seperti itu. Anjing lebih cepat dari siput, tapi lebih lambat dari citah. Lalu bagaimana proporsinya? Di sini bisa dilihat kalau siput itu adalah yang paling lambat. Kemudian di atasnya lagi lambat itu ada kura-kura. Di atasnya lagi, yaitu cepat, ada anjing. Di atasnya lagi yang paling cepat adalah citah. Lalu bagaimana dengan derajat keanggotaannya? Jadi dilihat, jadi untuk yang siput dan citah nilainya mungkin sama dengan yang Krips tadi, 0 untuk siput, 1 untuk citah, tetapi kita lihat untuk kura-kura dan anjing. Jadi karena tadi fazi nilainya berada di 0 sampai 1, berarti untuk yang kura-kura kecepatannya bisa jadi 0,5. Untuk yang anjing kecepatannya 0,75. Lalu Bu, bagaimana kita ingin mendefinisikan kelinci misalkan? Kelinci itu kan mungkin ya berada di antara kura-kura dan anjing, ya kan? Berarti kita harus mendefinisikan kecepatannya.
di antara slow dan fast itu nanti kecepatannya bagaimana? Definisinya apa? Kemudian nilainya berapa? Mungkin nilainya 0,6 atau 0,7 dan seterusnya. Yang pasti dia di antara 0,5 dan 0,75. Lalu Bu, bagaimana kalau ulat? Ulat itu anggap saja ya, saya kurang tahu juga sih. Anggap saja ulat itu lebih cepat dari siput, tetapi lebih lambat dari kura-kura. Otomatis dia berada di sini. Nanti kalian bisa mendefinisikan bahasa yang tepat itu apa dengan kecepatan otomatis di antara 0 sampai 0,5. Jadi ini adalah representasi sederhana dari bilangan Kripps dan logika fuzzy. Harapannya ke depan kalian sudah tidak bingung dan bisa membedakan antara bilangan Kripps dan logika fuzzy. Himpunan fuzzy. Himpunan fuzzy itu himpunan yang dimana bisa jadi dia merupakan anggota dari domain X, bisa juga dia merupakan anggota dari domain Y. Maksudnya apa, Bu? Oke, di sini ada contoh soal. Di sini ada 5 orang dengan tinggi badan yang berbeda. Yang paling tinggi adalah abu-abu muda yang berada di tengah ini ya. Kemudian yang paling rendah adalah yang berwarna putih. Kurva pertama, ini ada 2 kurva. Kurva pertama ini adalah kurva untuk himpunan Kripps. Kurva kedua adalah kurva untuk himpunan fuzzy. Kita bisa membedakan bentuk kurvanya. Kalau kurva Kripps itu seperti ini, jret, jret, jret. Kalau fuzzy itu sistemnya atau kurvanya dia perlahan-lahan naik seperti ini. Kemudian misalkan di sini saya tidak jelaskan tingginya berapa. Misalkan ya, seseorang dikatakan tinggi jika tingginya di atas 175 cm. Saya ulangi, seseorang dikatakan tinggi jika tingginya di atas 175 cm. Berarti untuk himpunan Kripps ini, misalkan si abu-abu muda ini tingginya 190, otomatis dia berada di tinggi kan dengan derajat keanggotaannya 1. Lalu bagaimana dengan seseorang dengan tinggi 180? Berarti nilainya juga 1. Bagaimana dengan seseorang yang tingginya 174? Nilainya adalah 0. Padahal 175 dengan 174 itu kan dekat, jaraknya dekat. Tetapi karena himpunan Kripps tadi pilihannya hanya 01, berarti kan di sini tinggi dan tidak tinggi. Dia dikatakan tinggi itu 175. Berarti di bawah itu, walaupun jaraknya sedikit, itu tetap dikatakan tidak tinggi. Apakah logika berpikir kita seperti itu? Kan tidak. Seseorang dikatakan tinggi itu 175. Berarti 180 berarti bisa jadi definite a tall person. Dia juga dikatakan tinggi. Tetapi mu-nya tidak setinggi yang 175. Maksud saya gini, seseorang dikatakan tinggi, itu kan 175, berarti nanti derajat keanggotaannya adalah 1. Ya. Kalau misalkan 180, dia tetap dikatakan tinggi, tetapi nilainya berkurang, 0,95. Lalu bagaimana dengan 170? Dia juga dikatakan tinggi, tetapi mu-nya berkurang, seperti itu. Bentuknya seperti segitiga nanti. Saya masih bingung. Ya enggak masalah, masih bingung, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian untuk yang berwarna abu-abu ini, abu-abu tua. Misalkan
katakan tinggi tadi kan 175. Nah, ini tingginya 150 misalkan. Otomatis mu-nya semakin berkurang karena kan masih jauh dengan 175 tadi. Nah, jadi kita bisa mendefinisikan tinggi badan seseorang yang beragam itu dengan nilai-nilai derajat keanggotaan ini. Maksudnya 0,95 tinggi. Kemudian yang abu-abu muda ini dia tinggi tetapi nilainya berapa? 0,3. Berarti kan kita bisa mendefinisikan, oh 0,3 tinggi berarti dia nggak tinggi-tinggi banget lah sebenarnya. Kan seperti itu. Lalu bagaimana dengan yang ini, yang lainnya? Secara logika juga bisa kita aplikasikan seperti ini. Misalkan variabel umur dibagi menjadi 3 kategori. Ada muda, parubaya, dan tua. Muda itu kurang dari 35 tahun. Parubaya di antara 35 sampai 55 tahun. Tua lebih dari 55 tahun. Jadi kalau misalkan di himpunan Krips itu nanti bentuknya seperti ini. Dia akan berbentuk seperti ini. Ini untuk himpunan muda, parubaya, dan tua. Coba kita lihat di himpunan muda atau kategori muda. Dia dikatakan muda kurang dari 35 tahun. Berarti 36 tahun apakah dia dikatakan muda? Tidak, dia dikatakan parubaya. Kemudian kita masuk ke kategori parubaya. Parubaya itu kan di antara 35 sampai 55 tahun. Apakah usia 34 itu termasuk parubaya? Tidak. Tidak. Karena syarat untuk parubaya hanya berada di antara 35 sampai 55 tahun. Sekarang secara logika, misalkan kita fokus ke parubaya ya. Parubaya itu di antara 35 sampai 55 tahun. 34 apakah parubaya? Tidak. 36 apakah parubaya? Iya. Iya. Nah, padahal jarak antara dua usia itu kan berdekatan. Jadi kalau 34 dia muda, 36 dia parubaya. Padahal kan jaraknya sangat dekat itu. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan usia secara tepat dengan menggunakan himpunan Krips. Begitu juga dengan himpunan atau kategori tua. Seseorang dikatakan tua jika lebih dari 55 tahun. Apakah 55 tahun termasuk tua? Lebih dari 55 tahun. Apakah 55 tahun dikatakan tua? Tidak. Tidak. Ya kan, tidak. 55 tahun lebih 1 hari. Apakah dia dikatakan tua? Iya. Iya. 55 tahun dengan 55 1 hari itu kan perbedaannya hanya 1 hari. Tetapi di sini sudah terlihat bedanya. Jadi kalau misalkan 55 tahun berarti ya parubaya, 55 tahun lebih 1 hari berarti ya tua. Padahal kan secara logika tidak seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi apabila seseorang berusia 34 tahun, maka dia dikatakan muda. Mu muda 34 sama dengan 1. Cara menulisnya seperti ini. Mu muda 34 sama dengan 1. Apabila seseorang berusia 35 tahun, maka dia gini. Apabila seseorang berusia 35 tahun, apakah dia dikatakan muda? Tidak, ya kan? Karena dia tidak muda, maka derajat keanggotaannya atau mu-nya sama dengan 0. Ini juga yang sudah saya jelaskan tadi. Pemakaian himpunan Krips untuk menyatakan umur sangat tidak adil. Adanya perubahan kecil pada suatu nilai mengakibatkan perbedaan kategori yang cukup signifikan.
Lalu bagaimana Fazi mengatasi masalah tersebut? Ini adalah contoh soal yang tadi ya. Nah, di sini Fazi mencoba mengatasi masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh bilangan Kripps. Bentuk kurva ini adalah kurva berbentuk bahu. Nanti mungkin akan dijelaskan secara detail di contoh soal yang diterangkan oleh Bu Dila. Kita fokus ke muda. Muda itu kan grafiknya hanya ini, seret, 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 seret. Parobaya yang segitiga, kemudian tua itu hanya ini. Ya. Kita fokus ke muda dulu. Muda itu dikatakan muda jika kurang dari 35 tahun. Tapi kenapa kok bentuknya ini dari 0 sampai 5 tahun? Nah, di sini yang membedakan antara Fazi dengan himpunan Kripps. Jadi kita bisa, peneliti itu bisa mendefinisikan secara bebas, tetapi tetap masuk akal ya. Peneliti bisa mendefinisikan secara bebas domainnya. Kalau misalkan di keterangan ini usianya kurang dari 35 tahun, otomatis nanti lebih dari 35 tahun itu tetap muda, tetapi derajat keanggotaannya semakin mengecil. Derajat keanggotaannya semakin mengecil sampai di umur 45 nilainya 0. Kemudian ini yang atas itu seperti ini, seret. Artinya seseorang yang berusia 25 tahun ke bawah nilainya adalah 1. Dia muda banget gitu. Maksudnya, dia muda banget gitu loh. Jadi seseorang yang berusia 25 tahun ke bawah dia dikatakan muda. Semakin ke kanan dia nilainya akan semakin mengecil, derajat keanggotaannya semakin mengecil sampai bernilai 0 di umur 45. Hal yang sama untuk himpunan tua. Umurnya lebih dari 55 tahun. Nah, kita bisa mendefinisikan, terserah misalkan 55 tahun nanti, maksudnya domainnya itu seperti ini. Bentuknya 45 sampai 65 nanti itu mu-nya di antara 01. Tapi seseorang yang berusia 65 ke atas mu-nya 1. Berarti dia dikatakan benar-benar tua. Kalau yang antara 45 sampai 65 itu ya bisa jadi tua, bisa jadi parubaya, nanti tergantung derajat keanggotaannya. Untuk yang parubaya, itu bentuknya segitiga karena kan berada di antara muda dan tua. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian ini ada contoh soal. Ini 35, itu kan untuk parubaya nilainya 0. Kalau yang 40 bagaimana? 40 itu kan berada di muda dan parubaya. Kita lihat dia perpotongan untuk 40 di sini, perpotongan untuk muda, kurva mudanya di sini, memiliki nilai 0,25. Berarti usia 40 tahun di himpunan muda, mu-nya adalah 0,25. Usia 40 tahun, kita lihat untuk yang biru hijau, usia 40 tahun di himpunan parubaya nilainya derajat keanggotaannya adalah 0,5. Jadi usia 40 tahun bisa jadi masuk muda, bisa jadi masuk parubaya. Kalau muda 0,25, kalau baya 0,5. Kemudian yang 50 tahun. Di sini kita lihat 50 tahun itu kan berada di antara parubaya dan tua. Berarti 50 tahun kita lihat, kita tarik garis di himpunan tua nilainya 0,25,
Berarti usia 50 tahun di himpunan tua, derajat keanggotaannya adalah 0,25. 50 tahun di himpunan parobaya, nilainya adalah 0,5. Jadi satu usia itu bisa masuk ke 2 kategori. Padahal kalau yang crib tadi kan hanya 1. Lalu untuk mendapatkan nilai ini bagaimana, Bu? Oke, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Seseorang yang berusia 40 tahun termasuk dalam himpunan muda dengan mu mudanya 0,25, tapi dia juga termasuk dalam himpunan parobaya dengan derajat keanggotaannya adalah 0,5. Ya, kita lanjut. Fungsi keanggotaan sebelumnya 0,25, 0,5, 0,25, 0,5 itu bisa dikatakan untuk di himpunan FASI adalah fungsi keanggotaan atau membership function atau mu. Fungsi keanggotaan adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya. Sering disebut juga sebagai derajat keanggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Bisa 0, bisa 1, bisa diantaranya. Ini penjelasannya, bisa kalian baca sendiri nanti, mungkin materinya akan diberikan. Nah, sebelum kita masuk ke lebih lanjut, ini ada representasi kurva, representasi grafik dari logika fuzzy. Akan ada banyak representasi bentuk, tetapi akan saya jelaskan lebih detail untuk yang linear naik, turun, segitiga. Linear naik, linear turun, dan segitiga. Jadi ini ada representasi linear naik. Linear naik otomatis dia dari kiri ke kanan, semakin naik. Untuk A, otomatis derajat keanggotaannya, membership function-nya adalah 0. B, mu-nya atau derajat keanggotaannya atau membership function-nya di A0 dan 1. Di antara A dan B, nilainya adalah di antara 0 dan 1. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitung fungsi keanggotaannya adalah seperti ini rumusnya. Jadi kalau X-nya kurang dari sama dengan A itu 0, X-nya lebih dari B itu 1, di antaranya itu adalah rumusnya ini. Misalkan kita ingin mencari X, X itu berada di antara A dan B. Berarti rumusnya X min A dibagi B min A. Contoh, kita ingin menghitung derajat keanggotaan, fungsi keanggotaan dari 32 derajat Celcius, di mana 25 itu adalah A-nya, 35 adalah B, 32 adalah X. Tinggal kita masukkan saja, berarti X min A dibagi B min A, 32 dikurangi 25 dibagi 35 dikurangi 25. Hasilnya 0,7. Hasil dari bentuk seperti ini, fungsi keanggotaan, itu tidak boleh bernilai minus, tidak boleh bernilai lebih dari 1 atau kurang dari 0. Kalau misalkan kalian menghitung kok Bu hasilnya 0, hasilnya minus, otomatis dia perhitungannya salah. Tapi ini lebih dari 1, Bu, 1,3. Karena persyaratan fungsi logika fuzzy di antara itu, berarti mungkin hitungan salah. Ini adalah representasi dari linear naik. Ada linear naik, ada linear turun. Linear turun itu berjalan dari kiri ke kanan, semakin ke kanan semakin rendah. Seperti ini. Di mana A derajat keanggotaannya 1 dan B derajat keanggotaannya 0.
Bagaimana ketika kita ingin mencari nilai X, di mana X-nya adalah di antara A sampai B, maka rumusnya seperti ini. Rumusnya adalah B min X dibagi B min A. Kita ingin mencari derajat keanggotaan dari 20 derajat Celcius, di mana 15 adalah A dan 30 adalah B. Berarti langsung saja kita masukkan B min X 30 min 20 dibagi 30 dikurangi 15. Hasilnya adalah mu dingin dari 20 derajat Celcius adalah 0,6. Ada representasi kurva segitiga. Di sini kalian bisa lihat ada kurva segitiga. Kalau misalkan dihubungkan dengan representasi linear naik dan turun, kurva segitiga adalah gabungan dari linear naik dan linear turun. Otomatis nanti fungsinya adalah atau rumusnya adalah ketika kita mencari nilai di antara ini, kita menggunakan rumus linear naik. Kita mencari nilai di antara B dan C menggunakan linear turun. Seperti ini rumusnya. Kalau di antara A dan B, di antara A sampai B itu X min A dibagi B min A. Sedangkan U dan C itu otomatis C min X dibagi C min B. Hal yang sama, nilai dari fungsi keanggotaan ini tidak boleh bernilai negatif atau lebih dari 1. Ini untuk representasi kurva trapesium. Mirip seperti segitiga. Jadi untuk garis ya, atau domain yang berada di antara A dan B, kita bisa menggunakan rumus linear naik. Yang berada di antara C dan D, kita bisa menggunakan linear turun. Nah, yang berada di antara B sampai C, kita tidak usah menghitung karena nilainya pasti 1. Jadi kalau misalkan kalian ingin mencari di sini, otomatis kalian langsung saja menggunakan rumus linear naik. Kalau misalkan kalian ingin mencari yang di sini, kalian bisa menghitung dengan menggunakan rumus linear turun. Nah, ini adalah kurva bentuk bahu. Ini kan mirip seperti yang umur tadi, di mana kategorinya itu semakin ke kanan, itu semakin tinggi. Misalkan ada dingin, sejuk, kemudian normal, kemudian hangat, kemudian panas. Nah, bentuk kurva seperti ini dinamakan sebagai bentuk bahu. Kalau misalkan yang bahu kiri, ini nilainya 1 yang di sini, yang di sana panas. Berarti kalau misalkan sesuatu dikatakan dingin itu kurang dari minus 18, berarti benar ya. Berarti kalau minus 20, berarti langsung dia berada di sini. Mungkin ini akan dijelaskan lebih lanjut di contoh soal yang Budila sampaikan nanti. Ini akan saya jelaskan secara singkat-singkat saja. Kemudian ada kurva S pertumbuhan. Jadi kalau misalkan kalian nanti ada kasus, mengambil kasus atau mengambil permasalahan dengan konsep yang bentuknya seperti kurva pertumbuhan, dia akan semakin lama semakin naik, tapi tidak langsung seperti linear naik ya. Linear naik tadi kan jret begitu. Ini naik tetapi seperti melandai. Nah, itu kita bisa menggunakan representasi kurva S. Rumusnya seperti ini. Secara umum,
dia dibagi menjadi 3 bagian, ada alfa, beta, dan gamma. Kita pecah dulu domainnya, kita bagi dua. Yang berada di tengah-tengah itu adalah gamma. Yang berada di antara beta maksud saya. Yang berada di antara alfa dan beta, nanti dia menggunakan rumus ini. Yang berada di antara beta dan gamma, dia menggunakan rumus ini. Dengan syarat hasil dari derajat keanggotaannya otomatis tidak boleh lebih dari 1 dan bernilai negatif. Ada kurva pertumbuhan, ada kurva penyusutan. Jadi kalau misalkan ada kasus misalkan kematian, itu kita bisa menggunakan kurva ini, kurva S untuk yang penyusutan. Hal yang sama dibagi dulu alfa, beta, gamma, yang berada di antara alfa dan beta itu menggunakan rumus ini, dan yang berada di antara beta dan gamma menggunakan rumus ini. Ini bisa kalian pelajari lebih mendalam kalau misalkan pada saat ini mungkin penjelasan saya tidak terlalu mendetail. Kemudian sebelum kita masuk ke penerapan, kita harus mengetahui dulu operator dasar Zadeh untuk operasi himpunan fazi. Ada beberapa operasi yang didefinisikan khusus untuk mengkombinasikan dua dan memodifikasi himpunan fazi. Nilai keanggotaan sebagai hasil dari operasi dua himpunan disebut sebagai Weierstrass atau alfa predikat. Ada 3 operator dasar yang diciptakan oleh Zadeh, yaitu operator AND, OR, dan NOT. Apa sih perbedaan dari ketiganya? Ada operator AND. Operator ini berhubungan dengan operasi interseksi pada himpunan. Alfa predikat sebagai hasil operasi dengan operator AND diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil. Jadi seperti ini bentuknya. Mu A, kemudian apabila digabungkan dengan operator N, maka dia untuk derajat keanggotaannya dicari yang paling kecil, minimum. Contoh, misalkan nilai keanggotaan 27 tahun pada himpunan muda adalah 0,6. Mu muda 27 sama dengan 0,6. Dan nilai keanggotaan 2 juta pada penghasilan tinggi adalah 0,8. Mu gaji tinggi 2 juta adalah 0,8. Maka alfa predikat untuk usia muda dan berpenghasilan tinggi karena dan tadi menggunakan rumus ini, maka min mu muda, jadi kita membandingkan dua atau lebih, dan kita cari yang paling kecil. Mu muda tadi 0,6, gaji tinggi tadi 0,8, berarti yang paling kecil adalah 0,6. Kalau kita misalkan mencari mu dengan operator N, kita cari yang paling kecil. Lalu bagaimana dengan operator OR? Operator ini berhubungan dengan operasi union pada himpunan. Alfa predikat sebagai hasil operasi dengan operator OR diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terbesar. Rumusnya seperti ini, kita bandingkan, kemudian kita cari nilai yang paling besar. Ini contoh yang sama seperti tadi, mu mudanya 0,6, gaji tingginya 0,8, maka alfa predikat untuk usia muda atau berpenghasilan tinggi, kita bandingkan, kita pilih yang paling besar, maka 0,6 dan 0,8 maksimumnya adalah 0,8. Operator N kita bandingkan, kita pilih yang paling kecil. Operator OR kita bandingkan, kita cari yang paling besar. Operator NOT itu seperti negasi. Operator ini berhubungan dengan operasi union pada himpunan. Alfa predikatnya, ini NOT ya, maaf ya. Alfa predikatnya diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terbesar antara elemen-elemen yang bersangkutan.
Misalkan, nilai keanggotaan 27 tahun pada himpunan muda adalah 0,6 dan berpenghasilan tingginya adalah 0,8. Maka misalkan alfa predikat untuk usia tidak muda adalah 1 dikurangi 0,6. Karena tadi kan muda 0,6. Berarti tidak muda adalah 1 minus mu muda 0,6 sama dengan 0,4. Berarti kalau kita ingin mencari alfa predikat untuk berpenghasilan tidak tinggi, berarti 1 dikurangi 0,8 sama dengan 0,2. Gitu. Oh, ternyata materi saya sudah habis. Jadi itu adalah materi-materi untuk pengantar dari logika fazi. Jadi untuk penerapannya mungkin bisa dilanjutkan oleh Bu Dila, dan saya kembalikan ke moderator. Silakan Mbak Revi. Baik, saya persilakan kepada Ibu Nur Fadilatul Ilmiah, tempat dan waktu saya persilakan. Monggo Bu. Baik, terima kasih Mbak Revi atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Suara saya bisa didengar dengan baik ya teman-teman ya? Bisa ya? Oke. Baik, saya izin untuk share screen materi saya. Apakah sudah terlihat layarnya? Sudah, Bu. Saya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Sehat ya? Masih semangat ya Sabtu-Sabtu gitu. Sabtu-Sabtu waktunya libur gitu, tapi disempat-sempatin untuk hadir di acara ini. Kalian memang luar biasa gitu ya. Oke, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh Bu Nalsa tadi ya, sudah terlampau jelas gitu menurut saya terkait dengan dasar-dasar yang perlu teman-teman ketahui ketika ingin melakukan sebuah kajian atau penelitian di bidang logika fazi gitu. Jadi apa saja istilah-istilah yang sekiranya nanti muncul gitu ketika teman-teman melakukan eksperimen, dan tadi sudah dijelaskan oleh secara gamblang ya oleh Bu Nalsa. Nah, di sini saya akan lebih pada terapannya. Sebetulnya untuk logika fazi sendiri itu terapannya banyak ya teman-teman. Ada yang berbentuk basis data, ada yang berbentuk inferensi dan sebagainya. Agar pembahasannya tidak terlalu meluas, maka dalam kesempatan Fermat session kedua kali ini, saya batasi pada inferensi fazi Tsukamoto. Seperti itu ya. Oke, nah sebelum kita masuk pada definisi dari Tsukamoto-nya, gitu. Ada beberapa yang perlu teman-teman ketahui ya. Di sini salah satunya adalah terkait dengan fungsi implikasi fazi. Jadi fungsi implikasi fazi itu didefinisikan sebagai suatu relasi atau aturan yang mencoba untuk merepresentasikan gitu ya, atau menceritakan hubungan kondisional dalam hal ini ya, antara dua atau lebih himpunan fazi. Seperti itu. Kalau misalkan kita notasikan dalam bentuk matematika, bentuknya nanti akan berbentuk suatu pernyataan berbentuk implikasi. Jadi jika maka seperti itu. Namun di dalam variabel pernyataan P di situ ada beberapa macam himpunan. Jadi seperti ini ya, saya contohkan di sini if X1 is A1 misalkan, koma di situ nanti akan teman-teman ganti dengan operator sembarang ya, ada operator N, ada operator OR dan sebagainya. Kemudian di situ ada X2 is A2, nah itu berarti himpunannya ada A1, A2 sampai dengan AN. Kemudian nilai-nilainya ada X1, X2 sampai dengan XN. Nah, pernyataan ini akan berakibat Y-nya bernilai B. Seperti itu ya. Jadi bentuk implikasi pada logika fazi itu seperti itu. Tergantung dari permasalahan yang didefinisikan. Kemudian kita tinjau ada berapa banyak himpunan yang termuat di dalam permasalahan tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, kita berawal dari ini ya, logika berpikir secara fazi itu bagaimana? Kita punya inputan, itu bentuknya adalah nilai-nilai yang crisp. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nalsa ya, nilai yang crisp itu nilai yang ketat gitu atau keras gitu. Kalau tidak salah ya benar. Nah, seperti itu. Kita mencoba untuk mengadaptasinya gitu dengan memetakannya ke dalam sebuah himpunan fazi.
Nah, kita sebut proses tersebut sebagai fazifikasi atau fazifier. Seperti ini. Nah, kemudian ya setelah kita lakukan proses fazifikasi, nah kita akan menerapkan di situ sistem inferensi fazi. Berikutnya adalah untuk mengubah nilai dari bentuk fazi tadi ya, berarti antara rentang 0 sampai dengan 1 untuk mengembalikan ke dalam nilai yang sebetulnya ada di dunia nyata. Nah, itu kita menggunakan sebuah fungsi baru yang kita sebut dengan aturan defazifikasi atau defazifier. Nah, yang perlu teman-teman ketahui di sini ya, untuk melakukan fungsi inferensi, nah itu kita perlu beberapa pengetahuan mendasar terkait dengan fuzzy set dan fuzzy rules. Tadi terkait dengan fuzzy set sudah dijelaskan oleh Bu Nalsa ya, jadi himpunan fuzzy itu seperti apa. Nah, nanti kita akan sedikit mengulik tentang apa sih yang dinamakan dengan fuzzy rules atau aturan fuzzy. Oke, nah untuk fazifikasi, defazifikasi sendiri itu ya secara umum ada 3 buah metode yang sering kita gunakan. Kalau misalkan teman-teman bertanya, defazifikasi itu maksudnya seperti apa sih? Gitu. Jadi defazifikasi itu adalah sebuah metode implikasi untuk menentukan nilai keluaran atau nilai akhir dari fuzzy setnya. Gitu. Nanti akan lebih jelas ketika sudah masuk ke contoh soal ya. Nah, secara umum yang sering digunakan itu ada 3 metode, ada metode Tsukamoto, kemudian ada metode Mamdani, dan yang terakhir ada metode Sugeno. Dalam pertemuan kali ini kita akan fokus pada metode Tsukamoto. Oke, di sini kita masuk ke contoh kasusnya ya. Nah, di sini ada sebuah perusahaan, kita beri nama misalkan PT Bintang Apel, di mana PT Bintang Apel ini memproduksi keripik apel. Ya, memproduksi keripik apel. Kemudian di sini ada pernyataan jumlah kemasan keripik apel yang diproduksi setiap hari berubah-ubah. Nah, berarti di sini kita jadikan sebagai variabelnya ya, jumlah kemasan keripik apel. Kemudian perubahan dari jumlah produksi ini tergantung pada jumlah permintaan dari konsumen dan ketersediaan bahan dasarnya. Bahan dasarnya apa? Jelas apel ya. Nah, gitu. Dari sini kita punya 3 buah variabel. Yang pertama ada variabel yang berkaitan dengan jumlah produksi atau jumlah kemasan dari keripik apel yang diproduksi. Kemudian ada variabel permintaan, dari banyak sedikitnya permintaan dari konsumen. Kemudian ada variabel yang satu lagi terkait dengan ketersediaan bahan dasarnya. Sekarang kita tentukan mana variabel input dan mana variabel output gitu. Dari contoh soal ini sudah jelas ya, ada kata-kata tergantung. Nah, berarti yang menjadi variabel output gitu atau variabel tidak bebas dalam kasus ini adalah jumlah produksi kemasan keripiknya gitu. Variabel tersebut dipengaruhi oleh jumlah permintaan dan jumlah ketersediaan bahan dasar. Berarti jumlah permintaan dan ketersediaan bahan dasar kita jadikan sebagai variabel bebas atau variabel inputnya. Seperti itu ya. Kemudian di sini diberikan data jumlah permintaan terbanyak dari konsumen sebanyak 6.000 per harinya. Ini berdasarkan data rekapitulasi hasil produksi selama 1 bulan. Anggaplah seperti itu ya. Jadi jumlah permintaan terbanyaknya itu 6.000, sedangkan paling sedikitnya adalah 1.000 kemasan per hari. Itu permintaannya. Kemudian dari 30 hari tersebut ya rata-rata dalam tiap harinya itu tidak kurang ada 3.500 buah permintaan dari konsumen. Seperti itu, kita jadikan dia sebagai rata-rata. Jadi ada 3 nilai ya. Yang pertama nilai terbanyak, nilai paling rendah atau sedikit, dan yang ketiga adalah nilai normal atau rata-ratanya. Seperti itu. Itu untuk variabel permintaan konsumen. Nah, sekarang untuk variabel ketersediaan apel, ya paling banyak dalam 1 hari itu kita bisa mengumpulkan sejumlah 150 kg apel dari petani lokal. Itu paling banyak. Sedangkan paling sedikitnya itu hanya sejumlah 50 kg apel per hari. Berarti untuk variabel ketersediaan apel di sini ada 2 nilai, yaitu paling banyaknya 150 kg dan paling sedikitnya 50 kg. Ada 2 ya. Selanjutnya adalah kalau misalkan ya, di sini belum selesai. Untuk variabel yang ketiga yaitu terkait dengan jumlah produksi.
terkait dengan jumlah produksi berapa dalam satu hari, jumlah produksi kemasan keripik apelnya gitu ya. Paling banyak itu adalah 8.000 kemasan. Kemudian paling sedikitnya itu adalah 2.000 kemasan. Ini tentu terkait dengan itu ya, jumlah SDM-nya berapa, kemudian mesinnya berapa gitu. Sehingga agar mesin itu tidak nganggur gitu, setiap hari itu harus selalu memproduksi 2.000 dan paling banyak nggak boleh lebih dari 8.000. Nah, itu ketentuan dari si pemilik perusahaannya. Nah, sekarang ada kasus kalau misalkan jumlah permintaan konsumennya itu adalah 5.500, sedangkan apel yang tersedia itu hanya 75 kg, maka berapakah jumlah kemasan keripik apel yang harus diproduksi pada hari tersebut? Nah, kita akan menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan pendekatan logika fazi. Oke, untuk langkah yang pertama, sebagaimana pada slide sebelumnya, yaitu kita lakukan fazifikasi. Nah, dalam fazifikasi ini apa yang kita lakukan gitu? Yang pertama adalah kita mengidentifikasi variabel-variabel apa saja yang termuat di dalam soalnya gitu ya. Kemudian himpunan fazinya apa saja gitu. Sebagaimana yang ada di dalam soal tadi, kita punya 3 buah variabel ya. Ada variabel permintaan konsumen, kemudian himpunannya ada 3, yaitu sedikit, normal, dan banyak. Kemudian untuk variabel persediaan apel, nah ini ada 2 buah himpunan yang terkait, yaitu himpunan sedikit dan himpunan banyak. Dan ini yang ketiga adalah variabel produksi keripiknya. Ada 2 nilai himpunan juga, ada sedikit dan banyak. Untuk 2 buah himpunan yang pertama kita sebut sebagai variabel input atau variabel bebas yang nanti akan mempengaruhi variabel yang output-nya gitu, atau dalam hal ini adalah produksi keripiknya. Oke, dari sini jelas ya teman-teman ya. Saya lanjutkan. Langkah berikutnya di dalam fazifikasi adalah mencari derajat keanggotaan setiap variabel dalam setiap himpunan. Nah, bagaimana caranya gitu? Untuk mempermudah kita buat bentuk kurvanya. Di sini saya menggunakan kurva bahu ya. Jadi kurva bahu di sini merupakan gabungan dari kurva trapesium dengan kurva segitiga. Teman-teman perhatikan di sini, kita mulai dari grafik keanggotaan untuk variabel permintaan konsumen. Tadi kan ada 3 nilai ya. Ada 3 nilai, yaitu permintaan paling rendahnya itu 1.000, kemudian permintaan normalnya itu adalah 3.500, dan permintaan paling tingginya 6.000. Nah, kalau misalkan kita logikakan gitu, misalkan permintaannya itu cuma 50, misalkan seperti itu, maka dia dalam kategori mana gitu ya. Kalau misal kita berbicaranya di kurva yang sedikit, berarti yang berwarna merah di sini, maka jumlah 50 itu dikatakan mesti sedikit gitu. Sehingga derajat keanggotaannya adalah 1. Untuk nilai mulai dari 1.000 sampai di bawahnya, sampai 0 gitu ya. Kemudian kalau misalkan untuk yang normal itu dikatakan jumlahnya normal ya, permintaannya itu ketika 3.500 jumlahnya gitu. Kalau misalkan lebih dari 3.500, nah itu tergantung dia kurang dari 3.500 atau lebih dari 3.500, seperti itu. Kalau misalkan kurang dari 3.500, maka kita notasikan dengan yang ada di sini ya, kurva yang ada di sini, jadi yang linear naik. Kemudian kalau misalkan jumlahnya itu lebih dari 3.500, berarti kita pakai yang kurva linear turun, seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah kurva untuk merepresentasikan himpunan banyak. Gitu. Dikatakan banyak itu ketika apa? Gitu. Ketika nilainya itu dari normal ya, jadi antara 3.500 sampai dengan 6.000. Apakah boleh lebih dari 6.000 gitu? Boleh. Ya, ketentuannya tadi itu kan bisa memproduksi berapa tadi? 8.000 ya, gitu. Nah, seperti itu terkategori dalam banyak gitu. Jadi di atas 6.000 itu jelas dia jumlah permintaannya banyak gitu. Apakah teman-teman memahami dari sini? Apakah ada pertanyaan misalkan kenapa kok kurva sedikitnya itu berhentinya di sini gitu ya? Kenapa kok tidak dilanjutkan sampai di 6.000 sini? Nah, itu karena kita memiliki 3 buah himpunan ya, ada 3 buah himpunan. Nanti akan berbeda ketika himpunannya cuma ada 2. Makanya dijadikan sebagai titik asal dengan titik tujuannya itu nanti akan
bersesuaian dengan titik asal dan tujuan dari himpunan yang satunya gitu. Kalau yang dalam hal ini tidak ya, karena di titik 3.500 itu dia terkategori normal. Sehingga ketika kita berangkat dari himpunan sedikit, maka berakhirnya harus di titik 3.500. Kemudian kalau kita berangkat dari normal, ketika kita mau ke sedikit gitu berhentinya harus di 1.000. Ketika dari normal mau ke angka banyak berhentinya harus di 6.000. Selanjutnya, kalau kita berangkat dari banyak, kita ingin ke sedikit, bisa nggak? Nggak bisa, karena di sini kita terbentur dengan kurva normal gitu. Berarti dari banyak kita hanya bisa geser ke normal. Berarti berhentinya itu sampai di 3.500 saja. Seperti itu ya. Ini dalam kasus yang ada di dalam slide ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti beda kasus, bisa beda cara membuat kurvanya. Seperti itu. Saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita tinjau dulu gitu, bagaimanakah bentuk fungsi keanggotaan dari masing-masing himpunan. Tadi ada 3 himpunan, berarti di sini ada 3 buah fungsi ya. Yang pertama adalah merepresentasikan permintaan dalam himpunan yang sedikit, himpunan yang normal, dan himpunan yang banyak. Untuk menentukan nilai-nilai yang di sini, kita mengacu pada apa? Kita mengacu pada rumus dari kurvanya. Kalau yang kurva permintaan sedikit tadi, saya sedikit itu ya, saya balik ke slide sebelumnya. Nah, kurvanya kan ini ya, linier turun. Berarti berdasarkan yang dijelaskan oleh Bu Nalsa tadi, kita menggunakan fungsi yang seperti ini. Gitu. Jadi dia akan bernilai 1 ketika X-nya itu kurang dari sama dengan 1.000, kemudian akan bernilai 0 jika X-nya itu lebih dari sama dengan 3.500, sedangkan kalau X-nya berada di antara 1.000 dan 3.500, maka kita menggunakan aturan yang ada di baris kedua. Itu untuk kurva permintaan sedikit. Nah, sekarang untuk yang permintaan normal. Untuk yang permintaan normal berarti tadi bentuk kurvanya adalah kurva segitiga gitu ya. Berarti kita berlakukan rumus untuk kurva segitiga. Rumusnya bagaimana? Kalau misalkan nilainya itu kurang dari 1.000, maka nilainya 0. Saya kembali ya. Nah, misalkan ini ya, kurang dari 1.000, berarti di sini nilainya kan sama dengan 0 ya. Atau lebih dari 6.000, nah itu nilainya 0. Kalau misalkan nilai X-nya itu berada di antara 1.000 sampai dengan 3.500, maka kita pakai definisi dari kurva linier naik. Seperti ini. Kemudian kalau nilai X-nya itu mulai dari 3.500 sampai dengan 6.000, maka kita menggunakan kurva linier turun. Sehingga kalau kita perjelas itu rumusnya ada 4 itu tadi ya. Ada 4 seperti ini. Oke. Untuk selanjutnya adalah untuk kurva permintaan banyak. Untuk kurva permintaan banyak tadi bentuknya adalah fungsi linier naik ya. Maka kita lihat lagi di sini. Kalau misalkan nilai X-nya itu mulai dari 1.000 sampai dengan 3.500 ya, nilainya di sini mesti 0. Kalau misalkan lebih dari 6.000 itu nilainya mesti 1, seperti itu. Sedangkan kalau berada di antara rentang 3.500 sampai dengan 6.000, kita gunakan aturan seperti ini. Nah, ini adalah cara menentukan fungsi keanggotaan. Jadi disesuaikan dengan bentuk kurva yang sudah kalian pilih. Seperti itu ya. Sekarang saya lanjutkan dulu. Tadi kan kita punya data. Di dalam soal dikatakan bahwa jumlah permintaan konsumennya pada suatu hari itu adalah 5.500. Nah, sekarang kita akan meninjau kira-kira berapakah derajat keanggotaan dari 5.500 di dalam 3 buah himpunan itu tadi. Gitu. Kalau kita lihat di dalam kurvanya, 5.500 berada di sini ya. Dia akan berpotongan dengan 2 kurva. Kurva yang mana saja? Kurva yang ungu dan kurva yang hijau. Kurva yang ungu ini berarti dia adalah kurva normal, himpunan normal. Kemudian yang hijau ini adalah kurva yang menunjukkan himpunan banyak. Nah, artinya apa berarti? Ketika kita disuruh untuk menghitung derajat keanggotaan dari 5.500 pada himpunan permintaan sedikit, nilainya pasti 0. Gitu. Dilihat dari bentuk grafiknya saja gitu. Dia tidak pernah berpotongan dengan gambar garis yang berwarna merah seperti itu kan. Berarti dia nilainya 0. Kemudian untuk yang permintaan normal.
Untuk yang permintaan normal 5.500 ini berada di antara nilai 3.500 sampai dengan 6.000. Berarti kita berlakukan rumus yang mana gitu. Kita berlakukan rumus yang ini ya. Karena berada di antara 3.500 sampai dengan 6.000. Berarti nanti 6.000 kita kurangi dengan 5.500, kemudian kita bagi dengan hasil dari pengurangan 6.000 oleh 3.500. Nah, seperti itu kita akan memperoleh nilainya adalah 0,2. Jelas ya teman-teman ya? Untuk selanjutnya, berapakah derajat keanggotaan dari 5.500 di dalam himpunan permintaan banyak? Seperti itu. Berarti yang kita tinjau adalah posisi dari 5.500 di dalam kurva yang berwarna hijau. Bisa teman-teman lihat di sini nilainya lebih tinggi kan? Lebih tinggi daripada perpotongan dengan kurva yang berwarna ungu. Seperti itu. Berarti nanti nilainya akan lebih dari 0,2. Nah, sekarang kita lihat posisi dari 5.500. Oh, dia berada di antara 3.500 sampai dengan 6.000. Berarti nanti kita menggunakan rumus yang ini ya. Kita pakai rumus yang ini, berarti 5.500 kita kurangi dengan 3.500, kemudian hasilnya kita bagi dengan hasil pengurangan dari 6.000 oleh 3.500. Kita nanti akan memperoleh ternyata hasilnya itu adalah 0,8. Nah, untuk memastikan apakah jawaban dari teman-teman ini benar atau ada salah hitung, silakan teman-teman jumlahkan semua ini. Ketika hasilnya 1 berarti nilainya benar, tetapi kalau tidak sama dengan 1 berarti ada kesalahan pada saat menghitung. Seperti itu ya. Di sini kita lihat hasilnya 1 ya. Hasilnya 1 berarti nilainya sudah benar. Oke. Untuk selanjutnya, tadi terkait dengan variabel permintaan konsumennya sudah selesai. Nah, sekarang kita beralih pada variabel persediaan apel. Kita menggambar grafiknya terlebih dahulu. Untuk grafiknya tadi, kalau yang sebelumnya gitu ya permintaan konsumen karena ada 3 himpunan, maka kita menggunakan kurva berbentuk apa tadi kurva bahu ya. Sedangkan untuk yang di sini kita menggunakan kombinasi dari kurva 2 buah kurva trapesium gitu. Sebetulnya trapesium di sini itu bentuk perumuman gitu ya dari kurva linier naik dan kurva linier turun. Nah, karena hanya ada 2 buah nilai yang kita miliki, yaitu 50 dan 150, maka ketika kita menggambarkan gitu ya, menggambarkan kurva yang sedikit ya, yang warna merah itu berarti angka 1 itu akan selalu ada di nilai 50, kemudian dia akan berakhir di angka banyak. Angka paling banyaknya itu adalah 150, berarti berakhir di sini. Nah, untuk yang kurva banyak pun juga seperti itu ya, diawali dari ketersediaan apel yang paling minimum gitu. Berarti dimulai dari angka 50, kemudian di angka 150 derajat keanggotaannya harus 1. Untuk selebihnya misalkan ya jumlah dari ketersediaan apelnya itu 200 ya, otomatis dia akan ada di sini gitu. Berarti jumlahnya banyak. Sedangkan sebaliknya, kalau misalkan jumlah dari apelnya itu cuma 10 kg gitu, berarti dia akan berada di sini gitu ya. Jelas jumlahnya sedikit. Seperti itu. Gampang ya teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya adalah kita menentukan fungsi keanggotaannya gitu. Karena cuma ada 2 buah himpunan, berarti fungsinya ada 2 gitu. Kita mengadaptasi rumus yang ada di dalam kurva linier naik dan linier turun. Nanti bisa teman-teman amati sendiri ya, kalau untuk apel yang sedikit, persediaan apelnya itu sedikit gitu. Berarti ketika nilai X-nya itu kurang dari 50, jelas dia 1, jelas sedikit gitu ya. Kalau di atas 150, 0 gitu. Sudah bukan sedikit lagi, tetapi banyak. Kayak gitu. Kalau berada di antara rentang 50 sampai dengan 150, kita berlakukan nilai pencarian seperti ini ya. Untuk yang banyak pun juga seperti itu gitu. Persediaan apel banyak kita kategorikan ketika X-nya itu kurang dari 50, berarti kan ya jelas sedikit ya, tidak mungkin dia banyak gitu. Maka derajat keanggotaannya sama dengan 0. Lebih dari 150 derajat keanggotaannya itu 1. Sedangkan ketika nilai X-nya berada di antara rentang 50 sampai dengan 150, kita mengukurnya dengan menggunakan formula seperti ini. Oke. Tadi kita punya data,
ketersediaan apel yang berhasil dikumpulkan dari petani lokal pada hari yang dimaksudkan ya, itu hanya 75 kg. Nah, sekarang kita tinjau berapakah derajat keanggotaan dari 75 kg di himpunan sedikit dan himpunan banyak. Kita bisa lihat dari kurvanya ya. Nah, angka 75 berada di sini, dia akan berpotongan dengan dua kurva, yaitu kurva banyak dan kurva sedikit. Dengan posisi perpotongan dengan kurva banyak itu nilainya lebih rendah daripada perpotongan dengan kurva yang sedikit. Berarti nanti derajat keanggotaan untuk yang banyak itu akan lebih rendah daripada derajat keanggotaan dari yang sedikit. Jadi 75 itu kalau bisa dikatakan jumlah apel yang sedikit gitu, tetapi dengan kadar keanggotaannya berapa. Kayak gitu ya. Oke. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Sama seperti tadi. Kalau kita berbicara tentang himpunan sedikit. Himpunan sedikit, angka 75 itu berada di mana? Gitu. Di sini teman-teman lihat 75 itu berada di antara rentang 50 sampai dengan 150. Berarti kita terapkan rumus pencarian yang ini ya. 150 kita kurangkan dengan 75, kemudian kita bagi dengan 100. Sehingga nanti kita akan memperoleh hasilnya adalah 0,75. Untuk yang banyak bagaimana? Itu sama. Kita lihat lagi di sini. 75 itu berada di antara rentang 50 sampai 150. Oh, berarti cara mencarinya kita menggunakan rumus yang ini gitu. 75 kita kurangkan dengan 50, kita bagi dengan 100. Sehingga nanti kita akan memperoleh hasilnya adalah 0,25. Untuk memastikan apakah jawaban kita benar atau salah, sama yang seperti tadi, kita jumlahkan. Kalau misalkan hasilnya itu sudah 1, berarti berarti hasil perhitungan kita benar, gitu ya. Ketika 0,75 kita jumlahkan dengan 0,25, hasilnya sudah 1, berarti ini kita anggap perhitungan kita benar. Sekarang kita lanjutkan pada variabel yang ketiga. Nah, di variabel yang ketiga di sini, variabelnya adalah tentang jumlah produksi keripiknya. Gitu. Ada dua buah nilai yang berhasil kita ambil dari soal, yaitu produksi paling sedikitnya itu 2.000 dan produksi paling banyaknya itu 8.000. Kita menggunakan penggabungan dari dua buah kurva trapesium tadi ya, yang merupakan perluasan dari kurva monoton naik dan monoton turun. Caranya sama seperti tadi. Untuk yang sedikit gitu dikatakan sedikit ketika setidaknya dia memproduksi 2.000. 2.000 itu sedikit, apalagi kurang dari 2.000. Sehingga nilai-nilai yang sebelum 2.000, misalkan di sini ada cuma 500, itu otomatis nilai derajat keanggotaannya 1. Seperti ini ya. Dan akan berakhir derajat keanggotaannya 0 itu ketika dia mencapai angka 8.000. Karena 8.000 ini sudah maksimum dia dikatakan banyak. Seperti itu ya. Untuk yang kurva banyak pun juga seperti itu. Karena dikatakan paling banyak itu adalah 8.000, maka ketika jumlah yang diproduksi itu misalkan 10.000, misalkan ya, maka dia otomatis terkategorikan di sini gitu. Sehingga derajatnya itu sama dengan 1. Sebaliknya kalau misalkan dia sudah menyentuh angka 2.000, kalau untuk kurva yang hijau ini berarti derajat keanggotaannya sama dengan 0. Seperti itu ya, karena sudah masuk ke ranahnya sedikit. Seperti itu. Nah, kemudian untuk fungsi keanggotaannya bagaimana? Sama seperti tadi ya, rumusnya sama, tinggal teman-teman mengadaptasi atau memodifikasi nilai-nilai dari X-nya. Di sini ada dua nilai ya tadi ya, ada 2.000, kemudian rentang antara 2.000 dan 8.000, serta di atas 8.000. Nanti fungsinya berbentuk seperti ini gitu. Itu untuk yang produksinya sedikit. Untuk yang produksi banyak juga sama, ada nilai di bawah 2.000, kemudian antara 2.000 dengan 8.000 dan di atas 8.000. Nanti akan terbentuk fungsi keanggotaannya yang seperti ini. Nah, sekarang apakah kita menghitung derajat keanggotaannya seperti langkah sebelumnya gitu? Ini tidak bisa kita lakukan ya. Karena kita tidak tahu gitu berapakah nilai X yang harus kita masukkan. Itulah yang akan kita cari gitu. Nah, dalam rangka mencari inilah kita lakukan langkah yang berikutnya. Berapakah kira-kira nilai X yang bersesuaian ketika permintaannya itu 5.500 sedangkan jumlah apelnya cuma 75 kg. Nah, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu kita lakukan inferensi Fuzzy. Apa langkah pertama yang harus kita
Itu dulu ya, yang kita lakukan dulu. Kita mengkonstruksikan yang namanya aturan fazi. Nah, aturan fazi ini teman-teman berawal dari jumlah himpunan dari masing-masing variabel, gitu ya. Tadi kan kita punya variabelnya sebelum masuk ke sini ya. Kita punya tadi variabelnya kan ada 3 ya. Variabelnya itu ada 3. Saya tulis misalkan di sini ada variabel 1, jumlah himpunannya ada berapa tadi? 3. Kemudian variabel yang kedua jumlah himpunannya ada 2. Dan variabel yang ketiga jumlahnya ada 2. Kan seperti ini ya. Maka jumlah dari aturan fazi yang seharusnya ada itu adalah 3 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2. Berarti jumlahnya berapa seharusnya? Ada 12. Namun dari 12 ini akan kita reduksi berdasarkan logis dan tidak logis. Gitu. Sehingga nanti akan tersisa cuma 6 buah aturan fazi. Nah, untuk jelasnya bagaimana? Kita lihat seperti ini ya. Yang pertama adalah ini. Jika permintaannya itu sedikit dan persediaan apelnya sedikit, maka logikanya produksinya mesti sedikit. Ya kan? Ini kan sebetulnya ada 2 kemungkinan ya. Permintaan sedikit, persediaan sedikit, produksi banyak. Itu kemungkinan yang kedua. Tetapi kemungkinan yang kedua ini kita hapus, ya, kita remove. Kenapa? Karena dia tidak logis. Gitu. Kalau permintaannya cuma sedikit dan persediaannya sedikit, bagaimana kita bisa memproduksi yang banyak? Kan nggak mungkin. Nah, makanya kita cukup pakai 1 saja. Seperti itu. Kemudian yang kedua, jika permintaannya itu sedikit dan persediaan apelnya itu banyak, maka kita akan memproduksi sedikit. Gitu ya. Meskipun Bu sebetulnya kan nggak apa-apa, soalnya kemasan apa namanya keripik apel itu kan awet, misalkan gitu ya, meskipun tidak terjual semuanya nggak apa-apa. Nah itu ada itunya ya teman-teman ya, ada semacam kayak istilahnya itu kalau di kita itu apa, mubazir gitu kan. Kalau misalkan tidak terjual sesuai dengan permintaan kayak gitu. Maka di sini kan ada 2 kemungkinan ya, produksinya banyak atau sedikit. Nah, di sini kita ambil yang produksinya sedikit gitu. Jadi meskipun jumlah apelnya itu banyak, petani lokal itu mampu menyediakan misalkan 1000 kg gitu ya. Tetapi nanti yang kita beli dari petani apel cuma sedikit, menyesuaikan dengan jumlah permintaan dari konsumen. Seperti itu. Nah, ini kita pakai cuma 1. Yang satunya kita hapus. Untuk selanjutnya, jika permintaannya itu normal, kemudian persediaan apelnya itu cuma sedikit, maka otomatis produksinya sedikit gitu. Karena kan kita mengumpulkan apel itu kan dari petani gitu ya. Ketika petani hanya bisa menyediakan, meskipun nanti permintaannya orang-orang itu normal atau banyak gitu, yang kita produksi nggak bisa banyak. Seperti itu ya. Kecuali kalau misalkan nanti ada kasus kita mendatangkan atau kita mengimpor apel dari luar negeri misalkan seperti itu ya. Tapi itu akan terlalu rempong seperti itu. Sehingga nanti yang kita pakai cuma yang 1 ini. Kita anggap bahwa produksinya itu sedikit. Untuk selanjutnya, jika permintaan itu normal, kemudian persediaannya itu banyak gitu ya, maka kita bisa memproduksi banyak. Dengan asumsi nanti kita bisa memasarkan dengan baik seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak yang tidak terjual gitu ya, karena permintaannya lumayan tinggi atau dalam tataran normal saja. Seperti itu teman-teman. Kalau misalkan kita gunakan di sini sedikit gitu ya, kita gunakan di sini sedikit padahal di sini permintaannya normal loh gitu. Maka dan persediaan apelnya itu banyak gitu. Berarti nanti akan ada konsumen yang tidak mendapatkan barangnya kan seperti itu ya, maka kita putuskan untuk memproduksi banyak. Cuma banyaknya di sini takarannya berapa, nah itu yang akan kita ukur. Kemudian berikutnya, ketika permintaannya itu banyak, sedangkan produksi apelnya itu sedikit, maka otomatis yang bisa kita produksi adalah sedikit. Seperti itu ya, seperti yang tadi, petani hanya bisa menyediakan sekian gitu, meskipun permintaannya itu membludak, maka yang bisa kita produksi cuma sedikit saja. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, ketika permintaannya itu banyak dan persediaan apelnya banyak, maka kita bisa memproduksi banyak. Kebalikannya, kalau misalkan permintaan banyak, persediaan apel banyak, kita memproduksi sedikit, itu masuk akal atau tidak? Gitu. Tidak masuk akal kan? Berarti yang kita pakai cuma 1. Sehingga kesimpulannya adalah untuk aturan fazi, dalam kasus ini yang kita pakai hanya berjumlah 6.
Selebihnya 6 yang lain itu dianggap tidak logis. Seperti itu ya. Kemudian gini teman-teman, setiap kali kita memodelkan sesuatu ya, ada model matematis, sering saya katakan ya di kelas dulu itu, kalau kita semakin mendekati dunia nyata, gitu, berarti kan akan ada banyak variabel yang dipertimbangkan. Nah, karena akan ada banyak variabel yang dipertimbangkan, maka nanti mesti hitungannya akan semakin rumit, gitu ya, karena permasalahannya menjadi semakin kompleks. Nah, itulah alasannya kenapa di sini kita reduksi dan kita hanya menggunakan sedikit variabel, gitu. Meskipun nanti nilai errornya juga akan semakin besar. Tetapi untuk dalam rangka pembelajaran saja tidak apa-apa, gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya adalah kita menentukan alfa predikat atau Weierstrass dari masing-masing aturan fazinya. Tadi kan kita punya 6 buah aturan fazi ya. Nah, berarti nanti kita akan mencari alfa predikat 1 sampai dengan alfa predikat 6. Caranya bagaimana? Kita mengimplementasikan operasi N. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nalsa. Kalau kita menggunakan operator N ya, maka itu sama artinya dengan kita mengiriskan dua buah himpunan gitu. Nah, untuk notasi mengiriskan di sini diterjemahkan sebagai kita memilih nilai yang paling minimum. Nilai minimum dari apa saja gitu. Yang pertama, untuk alfa predikat 1, tadi kan gini ya, permintaannya sedikit dan persediaannya sedikit. Maka nanti kita ambil nilai dari mu permintaan sedikit, kita iriskan dengan mu persediaan apel sedikit. Di sini ada nilai 0 dan 0,75. Kemudian kita pilih yang paling minimum, sehingga nilai minimumnya adalah 0. Untuk selanjutnya adalah kita beralih ke alfa predikat 2. Alfa predikat 2 ini berarti kita cari dari aturan fazi yang kedua. Aturan yang kedua tadi bunyinya bagaimana? Permintaannya sedikit, tetapi persediaan apelnya banyak. Berarti nanti kita akan bandingkan gitu ya, nilai dari mu permintaan sedikit dan mu persediaan apel banyak. Diperoleh nilai 0 dan 0,25, kemudian kita cari nilai yang minimum sehingga alfa predikat 2-nya sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya alfa predikat 3, alfa predikat 4, sampai dengan alfa predikat 6, ini cara mencarinya sama ya teman-teman. Apakah bisa dipahami? Atau perlu dijelaskan lebih detail ini? Saya skip ya. Dijelaskan saja. Oh, dijelaskan saja, oke. Di sini ada alfa predikat 3. Berarti kita mengacunya kemana? Kita mengacu pada aturan fazi yang ketiga. Permintaannya itu normal, persediaan apelnya sedikit gitu. Berarti nanti kita menghitung nilai mu permintaan normal. Tadi kan sudah ada nilainya ya. Kita bandingkan dengan persediaan apel sedikit. Diperoleh nilai tadi 0,2, kita bandingkan dengan 0,75. Karena menggunakan operator N atau di sini irisan, maka kita terjemahkan sebagai nilai minimum dari 0,2 dengan 0,75. Berarti yang kita pilih adalah 0,2. Sehingga alfa predikat 3-nya sama dengan 0,2. Untuk alfa predikat 4, 5, 6 itu sama cara mencarinya ya. Jadi disesuaikan dengan aturan fazinya. Misalkan tadi yang di predikat 4 ya, berarti dia mengacu pada aturan yang keempat. Permintaannya itu normal, persediaan apelnya banyak. Kita cari nilai dari mu permintaan normalnya tadi berapa? 0,2. Kemudian mu apelnya sedikit berapa? 0,25. Kita bandingkan, nilai yang terkecil adalah 0,2. Oh ya. Untuk yang alfa predikat 5 juga sama. Jadi di sini kasusnya atau aturannya itu adalah permintaannya banyak tetapi apelnya sedikit. Gitu. Kita lihat mu permintaan banyak tadi nilainya berapa? 0,8. Kemudian permintaan sedikit untuk apelnya berapa tadi nilainya? 0,75. Kita pilih yang paling minimum berarti 0,75. Ya. Sampai di alfa predikat terakhir. Gitu. Jadi kasusnya di sini permintaannya itu banyak, persediaan apelnya banyak gitu. Untuk mu permintaan banyaknya nilainya 0,8 dan untuk mu persediaan apelnya banyak itu nilainya 0,25. Kita bandingkan keduanya, kita ambil yang minimum yaitu 0,25. Nah, ini teman-teman ingat-ingat ya nilai dari alfa predikat 1 sampai dengan alfa predikat 6. Selanjutnya bagaimana Bu? Gitu. Selanjutnya adalah kita menghitung nilai Z.
Jadi nilai Z yang ada di setiap aturan. Nilai Z ini mengacu pada nilai X tadi itu loh. Kan di awal tadi nilai X-nya belum kita ketahui dan ingin kita cari ya. Nah, itu kita berawalnya dari alfa predikat di masing-masing aturan fazinya gitu. Jadi kita sama dengankan. Alfa predikat 1 itu sama dengan nilai mu produksi sedikit ya untuk Z1. Nah, Z1-nya di sini kita cari gitu. Ini dari mana gitu ya? Dari mana? Dari aturan fazinya, teman-teman ya. Menentukan sedikit dan banyaknya itu dari aturan fazinya. Saya sedikit ke sini ya. Sebentar. Biar tadi teman-teman tidak bingung. Nah, kita mengacu pada ini. Ini ya, untuk fazi rule atau aturan fazi yang pertama di sini sedikit. Kemudian yang kedua di sini sedikit. Yang ketiga di sini sedikit. Yang keempat itu banyak. Yang kelima itu sedikit. Dan yang keenam itu banyak. Nah, itu nanti yang kita lihat ya. Jadi kita fokus pada rumus produksi sedikit dan banyak. Seperti itu. Kemudian cara mencari nilainya bagaimana? Dari yang ini tadi ya. Nah, kalau misalkan produksi sedikit, itu berarti kita pakai yang ini. Kalau produksi banyak, kita pakai rumus yang ini. Seperti itu. Sekarang saya kembali ke sini lagi. Oke, tadi untuk yang pertama ya, aturan yang pertama itu kan produksi sedikit ya tadi ya. Sedikit, 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 kemudian banyak, sedikit, banyak gitu ya. Oke. Ya. Sekarang di sini kita fokus pada mu produksi sedikit ya. Teman-teman bisa lihat tadi apa namanya itu rumusnya gitu. Meskipun di sini nilainya kan 0 ya. Nilainya itu kan 0 berarti jelas kalau kita mengacu pada rumusnya itu tadi nilai dari Z1-nya itu antara 8.000 ke atas gitu. Jadi mulai dari 8.000 sampai dengan seterusnya. Tetapi kita coba ceklah gitu ya biar lebih mantap dengan menggunakan rumus yang ini tadi di baris yang kedua. Teman-teman. Jadi 0 gitu ya, nilai dari alfa predikat satunya tadi kan 0. Itu kita sama dengankan 8.000 dikurangi Z1, kita bagi dengan 8.000 dikurangi 2.000. Kita lakukan seperti biasa ya, perhitungan biasa sehingga nanti kita akan memperoleh Z1-nya sama dengan 8.000. Gitu. Meskipun dari melihat rumus sekilas saja kita sudah tahu gitu ya. Karena di sini alfa predikatnya 0. Gitu. Untuk selanjutnya, alfa predikat di sini 0 juga. Nah, 0 juga. Dan berada di himpunan yang sedikit. Maka kalau dari melihat rumusnya tadi, jelas nilainya itu antara 8.000 ke atas. Kita cek ya. Kita masukkan ke rumus yang di baris kedua. Gitu. Jadi kita sama dengankan alfa predikatnya itu 0. Kemudian kita hitung ya nilai dari Z2-nya ternyata benar. Gitu. Nilai dari Z2-nya itu adalah 8.000. Untuk yang selanjutnya, nah, di sini ada Z4 masih kategori sedikit ya, masih kategori sedikit. Di sini alfa predikatnya 0,2. Nah, berarti kalau 0,2 kita menggunakan rumus yang seperti ini untuk menghitung Z3-nya. Kita utak-atik ya, kita utak-atik nanti kita akan ketemu nilai dari Z3-nya itu 6.800. Berarti Z1, Z2, Z3 di sini kandidat yang akan menjadi nilai X pada variabel produksinya. Seperti itu teman-teman. Untuk kasus permintaannya 5.500 dan persediaan apelnya 75. Gitu ya, sebagai kandidat gitu. Kemudian di sini ada alfa predikat 4. Tadi himpunannya apa? Himpunannya banyak gitu kan tadi. Berarti kita gunakan rumus yang banyak gitu. Karena alfa predikatnya 0,2 berarti nanti kita menggunakan baris yang kedua gitu atau aturan yang ada di baris yang kedua yaitu Z4 kita kurangkan dengan 2.000 kita bagi dengan hasil pengurangan 8.000 oleh 2.000. Kita lakukan operasi sederhana ya nanti kita akan memperoleh Z4-nya itu adalah 3.200. Nah, Z4 di sini juga kandidat yang akan menjadi nilai X-nya. Sama seperti ini ya. Untuk alfa predikat 5 dan alfa predikat 6, tinggal teman-teman sesuaikan. Yang pertama sesuaikan dengan himpunannya,
kemudian sesuaikan dengan nilai alfa predikatnya. Dia kira-kira ada di 0 atau di 1 gitu, atau berada di antara 0 dan 1. Kalau berada di antara 0 dan 1, berarti pakailah rumus yang ada di baris kedua. Ini semuanya berada di baris kedua ini. Seperti itu ya. Sehingga ketemu Z5-nya itu 3.500, kemudian Z6-nya sama-sama 3.500. Apakah berhenti sampai di sini? Berarti ada 6 buah nilai X, Bu, gitu. Ternyata tidak ya, tidak boleh kalau cuma seperti ini. Kita harus hasil akhirnya itu satu nilai X gitu. Nah, oleh karena itu kita lakukan sebuah langkah yang kita sebut sebagai defasifikasi. Jadi setelah kita muncul gitu ya, setelah kita memperoleh nilai dari Z1 sampai dengan Z6, kita cari nilai Z yang sesungguhnya. Dalam hal ini kita menggunakan aturannya Tsukamoto gitu. Nah, aturannya Tsukamoto itu seperti apa? Kita menghitung nilai Z-nya berdasarkan nilai dari rata-ratanya. Bagaimana cara mencari rata-ratanya? Kita jumlahkan hasil perkalian dari ZI dengan alfa predikat I, kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan hasil penjumlahan dari alfa predikat I. Nah, kalau misalkan saya detilkan ya, Z itu sama dengan Z1 dikalikan dengan alfa predikat 1, ya. Hasilnya dijumlahkan dengan Z2 dikalikan alfa predikat 2, dan seterusnya. Kemudian hasilnya kita bagi dengan hasil penjumlahan dari alfa predikat 1 sampai dengan alfa predikat 6 gitu. Nah, kita jumlahkan hasilnya ketemu ini teman-teman ya. Ketemu ini 5.500 kita bagi dengan 1,4 atau hasilnya adalah 3.928,571 sekian gitu. Karena di sini kita berbicara tentang produksi bentuknya kemasan gitu. Nggak mungkin kan ya suatu perusahaan memproduksi separuh gitu kan nggak mungkin. Maka kita perlu melakukan pembulatan di sini gitu. Karena di sini di belakang koma itu lebih dari 5 gitu ya. Nah, pembulatannya kita buat pembulatan ke atas. Sehingga untuk kondisi ketika permintaannya itu 5.500 dan persediaan apelnya itu hanya 75 kg, maka perusahaan tadi harus memproduksi sejumlah 3.929 keripik apel. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bu, apakah ini hasilnya valid gitu ya? Nah, itu kita perlu cross check. Kita perlu cross check dengan si pemilik perusahaan itu tadi. Jelas di sana kan punya manajemen ya, yang sudah bisa memperkirakan gitu. Kira-kira kalau jumlah permintaannya sekian, kemudian jumlah ketersediaan apelnya itu sekian, yang harus diproduksi itu berapa. Mereka sudah punya itu gitu. Jadi logika Fazzi di sini itu hanya untuk sebagai apa ya, pendekatan gitu. Merumuskan apa yang sudah dirumuskan oleh para tim manajemennya. Seperti itu ya. Oke. Nah, ternyata sampai di sini pembahasan saya teman-teman. Saya kembalikan dulu ke moderator ya. Barangkali nanti ada yang kurang bisa dipahami, bisa disampaikan kepada moderator ya. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Saya kembalikan. Monggo, Mbak Revi. Terima kasih Bu Fadila atas pemaparan terkait materi dari penerapan logika Fazzi. Sudah sangat jelas ya terkait langkah-langkah bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan penerapan dari logika Fazzi itu sendiri. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang memang belum paham terkait materi yang disampaikan, bisa tanya. Tapi sebelum itu, untuk menyebutkan identitas terlebih dahulu ya, bisa open mic ataupun menuliskan di room chat.